Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani, NPM 2022 10 2007, jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas FEB. Jadi di sini saya akan memaparkan mata kuliah Bahasa dan Sistem Komunikasi Masyarakat Mandar yang telah dibawakan teman-teman saya di kelas. Jadi materi pertama yang saya akan pahami yaitu adalah materi kelompok 3, yaitu teori kesopanan Gavrilets. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang apa itu teori kesopanan Gavrilets yang saya pahami. Jadi Gavrilets menjelaskan bagaimana kita berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Gavrilets diantaranya yaitu adalah prinsip-prinsip kebijakan. Jadi prinsip-prinsip kebijakan oleh Gavrilets yaitu adalah bagaimana kita berkomunikasi secara kebijaksanaan. Dan kedua yaitu adalah kedermawanan. Kedermawaan menurut prinsip-prinsip Gavrilets yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan santun dan kesopanan dengan kedermawanan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip Gavrilets yaitu kerendahan hati. Prinsip kerendahan hati dari teori Gavrilets yaitu adalah tidak merasa selalu di atas dan tidak merasa di bawah, jadi seimbang. Selanjutnya ada prinsip kesetujuan. Jadi prinsip kesetujuan itu yaitu adalah prinsip di mana kesopanan dan kesantunan itu setuju atau berjajar. Baik, jadi itulah pemahaman yang saya dapatkan dari kelompok 3 teori kesopanan Gavrilets. Selanjutnya ada teori Pranowo. Jadi teori kesantunan berbahasa menurut Pranowo yaitu adalah sebagai upaya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jadi menjaga hubungan dengan orang lain itu sangat penting menurut penjelasan teori Pranowo. Teori Pranowo di sini menjelaskan kesantunan berbahasa, santun dalam menyampaikan kata atau upaya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Jadi hubungan baik dengan orang lain itu perlu dijaga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak contoh untuk menjaga hubungan orang lain. Yang pertama yaitu kita tidak harus ikut campur dengan urusan orang lain. Kedua, tidak urusan orang lain. Kedua, kita dapat memberi jarak. Jadi menurut kesantunan Prawono ini, kita harus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kita tidak harus ikut campur kehidupan, tidak harus ikut campur di hubungan orang lain. Jadi teori kesopanan menurut Pranowo ini bersangkut paut dengan sistem komunikasi masyarakat Mandar. Selanjutnya ada Kalindakdak. Jadi Kalindakdak tersendiri ini, Kalindakdak itu menurut materi ini, Kalindakdak adalah bait puisi
yang bait puisi menurut bahasa Mandar. Jadi kalindakdak itu terdiri dari kata kali yang berarti menemukan pemikiran. Dakdak berarti puisi. Jadi kalindakdak itu berarti bahasa puisi atau kata puisi. Ya, dan kalindakdak juga merupakan salah satu bait yang digunakan ketika naik kuda. Jadi ketika naik kuda menari. Jadi kalindakdak sering digunakan ketika seseorang naik kuda. Contoh misalnya si Marwah telah melakukan khatam Al-Quran naik kuda. Terus rombongan-rombongannya, ada rombongan-rombongan di depan menyairkan kalindakdak ke kuda, dan kuda itu akan menari. Begitu. Kalindakdak ini syair yang indah. Kalindakdak juga memiliki peran penting dalam budaya Mandar untuk menjaga kelestarian Mandar. Kalindakdak juga merupakan kebudayaan Mandar yang harus dijaga agar tidak punah, seperti itu. Dan kalindakdak kalindakdak juga seperti pantun. Contoh bait kalindakdak yaitu adalah pole inari tiae tomalolo di lau di sasi. Artinya itu datang dari mana si cantik dari pantai. Ya, itu adalah salah satu contoh kalindakdak yang ku tahu, yang bisa ku jelaskan, maksudnya yang ku tahu. Terus kalindakdak juga merupakan sakral. Iya, kalindakdak juga memiliki kata-kata sakral, begitu. Jadi kalindakdak ini sejenis puisi dalam bahasa Mandar yang terdiri dari 2 bait, 3 bait, dan 4 bait. Terkandung makna yang indah dan puitis dan memiliki makna yang dalam, begitu. Selanjutnya ada kata metawe. Nah, metawe merupakan salah satu budaya yang berkembang dan turun menurun. Apa sih itu metawe? Jadi pemahaman saya tentang metawe itu meluas. Jadi metawe merupakan kebiasaan orang-orang Mandar. Misalnya lewat di depan orang tua harus bungkukan sedikit badan, terus tangan dikasih begini, diluruskan. Itu menurutku pemahamanku tentang metawe. Jadi metawe itu bukan hanya makna tapi memiliki arti untuk menghargai seseorang, menjunjung seseorang yang lebih tua di atas kita, dan supaya bisa membedakan mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. Metawe di Sulawesi Barat itu pada umumnya masih terkenal atau masih berjalan lancar. Seperti di kampung saya, di Kampung Malunda, itu budaya metawe masih berjalan, melewati orang tua atau orang yang lebih di atas. Jadi metawe itu harus dijunjung tinggi. Metawe merupakan junjung yang harus kebudayaan yang harus dijunjung. Jadi metawe bisa diartikan sebagai junjungan tinggi yang harus dijunjung, begitu.
Jadi Metawe bukan hanya ciri khas tetapi Metawe juga harus dilestarikan supaya anak-anak yang belum terlalu paham tentang budaya Metawe mengerti apa itu Metawe. Jadi menurut saya itu pengertian pemahaman yang saya dapatkan dari makalah Metawe. Selanjutnya, teori etika utilitarisme John. Teori etika utilitarisme John Stuart Mill 1806-187. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana kebahagiaan, kesenangan seseorang, unsur setia atau rela berkorban, dan menabung sebelum bertindak. Apa sih itu kebahagiaan? Jadi menurutku itu kebahagiaan itu yang kayak menurut teori etika utilitarisme itu kayak bagaimana sama seseorang supaya bahagia, tidak merasa tidak bahagia begitu. Ini menurut pemahaman yang kubaca. Makna kebahagiaan dan kesenangan. Kesenangan merupakan menurut prinsip etika utilitarisme John Stuart Mill 1806 adalah bagaimana kita menyenangkan seseorang. Selanjutnya yaitu rela berkorban. Prinsip etika utilitarisme John Stuart Mill 1808. Ini bagaimana kita berkomunikasi secara berkorban dan bisa membahagiakan seseorang. Jadi prinsip dari teori etika utilitarisme John Stuart Mill 1807 ini memberikan teori rela berkorban kepada sebuah kesopanan dan kesantunan, dan menabung sebelum bertindak. Jadi menimbang sebelum bertindak itu artinya kita bisa mempertimbangkan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan seseorang. Teori etika utilitarisme John Stuart Mill 1806-1873 memiliki teori kebahagiaan, menunjukkan makna kebahagiaan, kesenangan, unsur kebahagiaan, setia, rela berkorban, dan menimbang sebelum bertindak. Jadi bahasa dan sistem komunikasi masyarakat Mandar itu masing-masing memiliki teori. Ada yang masuk teori kesopanan, Grevillage menjelaskan prinsip-prinsipnya itu prinsip kebijakan, kedermawanan, kesetujuan, dan kerendahan hati. Sistem komunikasi masyarakat Mandar juga membawakan Kalindakdak, Metawe, dan prinsip kesopanan menurut Pranowo. Selanjutnya ada pula teori etika utilitarisme John Stuart Mill dengan memiliki teori kebahagiaan, kesenangan, unsur setia, rela berkorban, dan menimbang sebelum bertindak. Semuanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sekian pemahaman yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.